Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Gembala Menyapa saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang telah ada dalam masa Advent. Dan pekan ini adalah pekan Advent pertama. Masa Advent selalu menjadi masa yang cukup dinantikan. Karena Advent membuat setiap orang ada dalam masa untuk mempersiapkan diri, untuk juga memperlengkapi diri, dan juga menyambut hadirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yohanes mengatakan, persiapkanlah jalan-jalan bagi Allah. Jalan-jalan itu bukan hanya soal tentang jalanan fisik, melainkan juga bicara tentang hati yang ditata kembali. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Advent begitu berharga karena melaluinya menandakan bahwa gereja sedang ada dalam masa penantian dan persiapan. Masa Advent itu memiliki 4 minggu yang masing-masing punya makna yang sebetulnya menuntun kita untuk semakin memiliki kepekaan dalam mempersiapkan diri. Minggu Advent yang pertama atau bicara tentang hope, pengharapan, adalah minggu yang mengingatkan kita pada hadirnya atau datangnya Yesus Kristus Tuhan. Kita menanti-nanti kehadiran Tuhan Yesus, dan pekan ini adalah pekan pengharapan atau hope itu, yang menunjukkan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan dalam masa Advent ini kita diajak untuk membuka hati dan perasaan menyambut hadirnya Tuhan dan mempersiapkan diri di dalam pengharapan. Minggu kedua dalam masa Advent bicara tentang iman dan cinta atau love, yang mengingatkan setiap umat untuk memelihara cinta Kristus yang melalui iman memampukan kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan minggu Advent yang ketiga bicara tentang sukacita atau joy, yang menandakan kepada kita tentang sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi akan kita alami dalam dunia, yang juga berarti hadirnya di dalam hati kita. Dan minggu Advent keempat bicara tentang kasih dan damai, yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah kasih yang kehadirannya membawa damai bagi setiap ciptaan. Sehingga kehadirannya dalam dunia ini mengubahkan dan menyelamatkan. Penyalaan lilin yang dilakukan di gereja dihayati dan dialami dalam sebuah ibadah sebagai upaya pengingat dan penanda. Gerak maju penyalaan lilin adalah persiapan dan juga penantian yang tidak lama lagi, dan bahkan melangkah menuju pada Natal, hadirnya Yesus Kristus Tuhan. Lilin Advent menyala yang pertama dalam pekan ini, menandakan pengharapan itu sudah mulai menyala. Maka setiap kita pun diajak, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, untuk terlibat dalam membuka hati dan mempersiapkan diri menyambut hadirnya Tuhan. Ada yang menarik. Dalam tradisi Advent di Swedia yang dinamakan dengan tradisi Advent Julstik, itu tentang sebuah kebersamaan keluarga yang memiliki kegiatan untuk membentuk lilin yang kurang lebih meningkat ke atas begitu ya, seperti segitiga dan memuncak di atas. Umumnya lilin itu terdiri dari 7 buah, yang mengingatkan Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan akan berjumpa di Advent keempat di atas. Dan ternyata dalam perkembangannya, lilin-lilin itu, atau dalam perkembangan yang lebih modern adalah lampu-lampu itu, disusun mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, karena tradisi itu juga berhubungan dengan menyalakan lilin tadi, atau menghadirkan sebuah momen tadi, yang juga tidak dinyalakan sekaligus, melainkan bertahap untuk menunjukkan fase-fase atau masa-masa yang boleh dialami menyambut hadirnya Natal. Dalam perkembangannya ternyata ini bukan hanya menjadi tradisi keluarga-keluarga untuk mempersiapkan dekorasi atau pemaknaan seperti itu, tetapi di Swedia menjadi sebuah perayaan kota. Sehingga kalau bisa dilihat, gedung perkantoran, bank, toko, panti jompo, hingga rumah sakit tidak mau ketinggalan untuk mempersiapkan lampu-lampu seperti itu
dan juga bahkan menyalakannya sehingga kemanapun orang berada, maka di saat yang sama setiap orang akan teringat dan diingatkan untuk tiba pada persiapan diri dan juga sungguh-sungguh menyiapkan hati sehingga hadirnya Kristus di tengah-tengah dunia dalam peristiwa Natal yang dimaknai dalam kehidupan di hati kita sungguh sangat bermakna. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau di Swedia lampu-lampu tadi ternyata punya makna bukan hanya untuk dekorasi, tetapi juga masa Advent, tetapi juga ternyata masa Advent di sana bertepatan juga dengan malam yang sangat panjang. Sehingga siang itu menjadi sangat pendek. Sehingga lampu-lampu tadi, lilin-lilin tadi berfungsi pula untuk menerangi kota. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Masa Advent senantiasa mengajak kita untuk tiba kembali pada persiapan hati. Masa Advent mengajak kita untuk tiba kembali pada kedekatan pada Tuhan. Sehingga hadirnya Tuhan bukan hanya sebagai perayaan, tetapi pemaknaan yang mengubahkan. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, maka pengharapan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Melainkan pengharapan itu akan menghadirkan sebuah keindahan. Seperti lagu yang tadi boleh kita dengar, ku songsong bagaimana. Maka hadirnya Yesus menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana cara kita menyambutnya? Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Maka mempersiapkan hati, menata diri di dalam doa, iman, dan juga kepercayaan. Membuat kita sungguh-sungguh untuk siap menyambut Tuhan. Dan mari, dalam masa Advent ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati. Yang mengatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Karena melaluinya, Ia akan hadir langsung di dalam hati kita. Mengubahkan kita, memberkati kita, dan memelihara kita. Selamat memasuki, menjalani, dan mempersiapkan diri dalam masa Advent ini. Sehingga hadirnya Yesus Kristus Tuhan di dalam pengharapan. Mengubahkan kita di dalam cinta dan menghadirkan kegembiraan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.